guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas satu kasus yang sempat menggembarkan warga Indonesia dan warga Inggris. So, enjoy the video. Jadi di sini aku bakal ceritain sedikit tentang siapa sih itu Reinhard Sinaga. Jadi Reinhard Tambos Maruli-Tua Sinaga atau biasa yang lebih dikenal dengan Reinhard Sinaga lahir pada tanggal 19 Februari 1983 di kota Jambi. Dia ini merupakan anak sulung dari 3 atau 4 bersaudara. Selama remaja, ia tuh menghabiskan waktunya di kota Depok. Dulu Reinhard itu sempat tinggal di Beji Timur Depok dan rumahnya itu cukup besar juga mewah, tapi keluarganya ini memutuskan untuk pindah ke kawasan Pancoran Mas. Karena keluarganya itu memiliki dan mengelola kawasan Geraha dan Convention Hall Neronatama. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin sedikit tentang latar pendidikannya Reinhard. Jadi Reinhard ini dia lulus S1 jurusan Arsitektur di Universitas Indonesia tahun 2006. Lalu dia pindah ke Britania Raya untuk melanjutkan pendidikannya di University Manchester pada 2007. Kemudian ia lulus S2 dari jurusan Tata Kota tahun 2009 dan Sosiologi 2011. Reinhard juga memutuskan untuk mengambil S3 Geografi Manusia di Universitas Leeds pada tahun 2012. Tapi kuliahnya itu nggak selesai. Reinhard sempat ngajuin disertasi dengan judul Sexuality and Everyday Transnationalism Among South Asian Gay and Bisexual Men in Manchester pada Agustus 2016. Tapi karena dia tuh nggak lulus, jadi dia tuh dikasih waktu tambahan untuk revisi disertasi yang udah dia buat tadi. Ketika hendak melanjutkan pendidikannya di Manchester, Reinhard ini tuh tinggal sendirian di apartemen yang ia sewa. Pada 2017, namanya itu menjadi viral di kalangan publik Inggris karena terungkap bahwa ia ini sebenarnya adalah pemerkosa berantai. Bahkan dia dapat julukan predator seksual setan dari hakim di pengadilan Manchester, Inggris karena kejahatannya ini sebegitu besarnya. Sampai dianggap dia tuh melakukan kejahatan seksual terbesar di dalam sejarah Inggris. Reinhard ini melakukan aksinya dengan mencari pria yang sedang mabuk di sekitaran klub malam. Sebelumnya, Reinhard hidup terbuka dan mengaku sebagai penyuka sesama jenis atau homoseksual. Ia menghasut korbannya itu dengan cara dia nawarin tempat tinggal sementara, terus juga habis itu dia membuat korbannya ini gak sadar dengan cara dia tuh ngasih obat bius yang di dalamnya itu udah terkandung minuman beralkohol. Nah, setelah korbannya itu udah gak sadarkan diri, Reinhard langsung melakukan aksinya sambil direkam menggunakan kedua ponsel miliknya. Aksinya ini udah dilakuin selama 2,5 tahun. Kasusnya itu pertama kali terungkap pada tanggal 2 Juni 2017, di mana ada seorang pria yang melaporkan ke polisi. Jadi ada seorang pria yang menelpon kepolisian di kota Manchester. Dia tuh melaporkan adanya tindakan penyerangan. Tindakan penyerangan ini itu mengarah kepada Reinhard Sinaga. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung bergegas mendatangi apartemen milik Reinhard Sinaga. Di sana Reinhard itu udah ditemukan gak sadarkan diri juga dengan luka di kepala. Pria yang membuat laporan tadi itu langsung dibawa ke kepolisian dan dianggap sebagai pelaku penyerangan. Namun ternyata pria ini tuh bilang kalau misalkan dia telepon polisi tadi itu pakai HP-nya si Reinhard. Polisi itu akhirnya ngecek HP-nya Reinhard dan benar aja kalau misalkan di dalam ponselnya itu ada video tindakan pemerkosaan yang dilakukan sama Reinhard Sinaga. Pada 3 Juni 2017, Reinhard ditangkap oleh polisi Manchester atas dakwaan pemerkosaan. Di keesokan harinya, Reinhard kembali diperiksa oleh polisi dan ia mengatakan bahwa hubungan seksual yang ia lakukan didasarkan atas rasa suka sama suka dan korban dalam kondisi yang sadar. Tidak lama setelah kejadian tersebut, polisi menemukan bukti lain berupa 5 laptop dan beberapa penyimpanan data dengan total dokumen sebanyak 3,29 terabyte. Dari situlah polisi mulai mengungkap dan melacak korban. Bahkan ada beberapa korban yang sampai mengalami trauma yang sangat mendalam. Polisi akhirnya bekerja sama dengan rumah sakit yang khusus untuk menangani kejahatan seksual di Manchester. Keputusan ini didasari karena ada beberapa korban yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual. Dalam laporan, polisi mengungkap adanya campuran obat-obatan bius GHB atau gamma hydroxybutyrate pada minuman beralkohol dengan jumlah yang besar. Hal tersebut dapat menyebabkan korban mengalami hilang ingatan. Pada akhirnya, Reinhard memiliki 159 dakwaan atas 48 korban pria, bahkan sebagian korbannya telah ia perkosa berkali-kali. Baru-baru ini, orang tua Reinhard meminta pemerintah Indonesia untuk memulangkan putra mereka. Permintaan ini disampaikan langsung kepada perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi pada Selasa 4 Februari 2025. Ahmad menerangkan bahwa
Kedua orang tua Reinhardt mengaku sempat kesulitan untuk berkomunikasi dengan anaknya. Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah Indonesia telah memulai pembicaraan dengan pemerintah Inggris mengenai kemungkinan pemulangan Reinhardt.